Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini Bapak dan Ibu guru hebat? Masih bersemangatkah? Masih, Bu. Alhamdulillah, masih bersemangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa dulu, bisa Bu Vivi. Silakan teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Baik Bu, sebelum pembelajaran sinkronus untuk hari ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan Bu. Ya. Sebelumnya, kalau pada pertemuan kita yang lalu kita sudah belajar tentang asesmen dan juga prinsip-prinsipnya. Tujuannya asesmen itu untuk apa saja. Sebelumnya, ini saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang asesmen dan juga prinsip-prinsipnya, pada hari ini kita lebih fokus lagi kepada pembelajaran, kepada asesmen diagnostik maksudnya, kepada asesmen diagnostik. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik? Silakan. Ya, Bu Vivi, monggo. Asesmen diagnosis digunakan untuk melihat bakat dan minat siswa serta karakter siswa. Betul sekali ya. Dan asesmen diagnostik itu memang yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik, karakter peserta didik, sehingga nanti kita bisa menentukan model pembelajaran apa yang cocok bagi siswa-siswi kita. Karena kan kondisi siswa-siswi kita di masing-masing sekolah tidak sama. Misalnya di sekolahnya Bu Vivi, atau di sekolahnya Pak Anton, atau di sekolahnya Bu Siti, itu karakter siswanya juga tidak sama. Tentu metode pembelajaran dan cara mengajar kita juga pasti tidak sama. Sebelumnya, izinkan saya share screen dulu, nggih. Sudah kelihatan di layar jenengan semua? Sudah, Bu. Nggih, alhamdulillah. Kita hari ini belajar tentang asesmen diagnostik. Dan di hari ini kita belajar tentang tujuan asesmen diagnostik, terus juga macam-macamnya. Asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Oke. Ini dia tujuannya. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosa atau mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dan asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, non-kognitif dan kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik ini juga berbeda. Ini tujuannya, kalau asesmen non-kognitif, tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, serta mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk asesmen diagnostik kognitif,
mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa, dan tahapan-tahapannya yaitu persiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut. Ini yang mau saya tanyakan, bisakah asesmen non-kognitif ini dilaksanakan dengan cara lain selain bertanya? Bisa napa mboten nggih Bapak Ibu? Selain bertanya langsung. Bisa. Oh, bisa nggih. Tidak harus dengan bertanya nggih. Iya, bisa. Nggih. Dan ini contoh kegiatannya asesmen diagnostik non-kognitif. Contohnya ini menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Kemudian disiapkan pertanyaan panduan seperti apa yang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, seperti itu. Dan membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contohnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, dan apa harapanmu. Seperti itu, contohnya pertanyaan kunci pada asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian itu tadi, sebentar. Ini juga ada contoh kegiatan pelaksanaannya, nggih. Contoh kegiatan pelaksanaannya ini meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Benar tadi seperti jawabannya Bu Vivi, tidak harus dengan tanya jawab. Ini bisa dengan bercerita atau menulis atau siswa itu menggambarkan seperti itu, nggih. Dan yang satu lagi ini strategi tanya jawab yang istilahnya sudah sering sekali kita gunakan, nggih. Ada strateginya agar anak itu bisa menjawab dengan mudah. Yang nomor satu, pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita berikan penguatan. Kemudian pertanyaan lanjutan, dan mengembalikan fokus bila jawabannya sudah mulai melenceng. Ngoten nggih. Saat siswa itu balik bertanya kepada kita, langsung kita jawab pertanyaan siswa, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah, dan menunggu beberapa saat. Ini tindak lanjutnya, nggih. Kalau kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, tindak lanjutnya yaitu kita bisa mengidentifikasi siswa yang apabila dia membuat ekspresi emosi negatif, bisa kita ajak berdiskusi empat mata. Sebenarnya dia punya masalah apa di rumah, atau kenapa dia tidak happy atau tidak senang gitu. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua apabila diperlukan. Kemudian kita bisa mengulangi pelaksanaan asesmen itu terutama non-kognitif pada awal pembelajaran. Kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik non-kognitif, sekarang asesmen diagnostik kognitif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran
akhir setelah guru menjelaskan, dan waktu lain. Ngoten nggih. Tahapannya yaitu persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Hampir sama, ada kegiatan tindak lanjutnya juga. Hal penting yang harus kita ingat, guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Niku nggih. Terus ini contoh kegiatannya. Kalau asesmen diagnostik kognitif ini diperlukan yang paling penting itu kita menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi, ini namanya pertanyaan prasyarat ya, meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Seperti itu. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah ataupun belajar di rumah. Contohnya seperti itu. Dan ini kegiatan tindak lanjutnya asesmen diagnostik kognitif. Kita buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian kita menghitung rata-rata kelas. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ini contohnya nggih. Contoh perencanaan soal hingga tindak lanjutnya. Tujuannya untuk menentukan panjang, jarak, berat, waktu. Ini contoh soalnya, panjang pensil adalah berapa senti. Prasyaratnya mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu pada umumnya. Dan ini hasil skornya, nggih. Jadi contohnya seperti ini. Maaf. Ini contohnya. Nah, paham utuh. Pembelajaran dapat dilanjutkan ke KD berikutnya. Kalau paham sebagian dan tidak paham, kita memberikan pembelajaran remedi dengan menekankan pada cara mengukur itu sampai siswa-siswi kita paham utuh atau memahami sepenuhnya tentang materi tersebut. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, yang berkaitan dengan asesmen diagnostik ini. Pak Anton, Bu Siti, Bu Vivi, apa sudah jelas? Iya, Bu. Untuk asesmen diagnosis misalnya, kalau anak di remedi bolak-balik, ya di remedi bolak-balik, terus enggak paham-paham, ini ada siswa saya, dua anak. Remedi bolak-balik enggak paham-paham, sampai akhir semester enggak paham-paham juga. Bagaimana, Bu? Itu yang pertama itu tentu saja kita membutuhkan bantuan dari orang tua, nggih. Orang tua di rumah itu kan memang harusnya pembelajaran itu dilakukan 2 arah. Tidak hanya kita yang memberikan pembelajaran, tapi orang tua di rumah juga harus memberikan istilahnya itu penguatan. Istilahnya anaknya disinaoni, ngoten nggih. Kalau misalnya dengan cara tersebut anak itu masih belum bisa, mungkin fase pembelajarannya itu kita istilahnya untuk ini untuk kompetensi nggih Bu Vivi, kompetensinya anak niku nggih. Kalau misalnya dia masih belum paham nggih. Itu berarti nanti bisa kita ulangi lagi kalau misalnya pada fase berikutnya. Jadi itu yang kita tekankan lagi gitu Bu. Jadi tentang ini yang anak ini nggak ngerti, kita istilahnya kita berikan ekstra tentang materi tersebut. Ngoten. Nggih. Selanjutnya Ya, monggo. Terima kasih. Pak Anton, Bu Siti. Sampun Bu, jelas.
Silakan dikerjakan dulu LK-nya nggih, yang saya share linknya di chat. Di chat monggo bisa dikerjakan dan saya berikan waktu untuk presentasi. Bisa dikerjakan, saya beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Sampun? Sudah, Bu. Bu Vivi monggo. Ya, Bu, izin share screen ya, Bu. Iya. Ini adalah rancangan asesmen diagnosis saya untuk kelas 4 fase B dengan mata pelajaran PPKN. Saya ambil PPKN, Bu. Untuk capaiannya, pada akhir fase, peserta didik dapat mengenal identitas diri dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya, serta berkomunikasi dengan mereka dan memahami bahwa kebinekaan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru. Peserta didik juga dapat mengenal lingkungan rumah tempat tinggal sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah NKRI, memahami arti penting menjaga kebersamaan dan persatuan sesama peserta didik di sekolah. Peserta didik juga mampu menerima tugas dan peran yang diberikan kelompok untuk melakukan kegiatan bersama-sama, mengenali kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan memerlukan orang lain dalam pemenuhannya. Mengenali dan mengetahui karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di lingkungan terdekat, serta memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting kepada orang-orang di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenal identitas dirinya dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya, cara berkomunikasi dengan mereka, mengenali karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Saya ambil satu tujuan pembelajaran untuk satu asesmen, Bu. Asesmen kognitif, informasi apa saja yang ingin digali. Saya ingin menggali gaya belajar, kondisi keluarga, serta latar belakang pergaulan siswa. Karena di sini saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu tentang tentang pergaulan dan ciri fisik temannya. Pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara belajarmu di rumah, ceritakan tentang keluargamu, dan ceritakan tentang teman di lingkunganmu. Langkah-langkah apa yang akan saya lakukan yaitu membuat daftar pertanyaan kunci, dan alat bantu yang saya butuhkan hanya gambar emoticon atau gambar emo yang mewakili emosi mereka. Untuk asesmen kognitif, waktu asesmen saya laksanakan selama jam pelajaran dengan durasinya 4 JP. Identifikasi materi yang akan diujikan yaitu keragaman karakteristik fisik dan non-fisik. Salah satu contoh pertanyaan asesmen, saya hanya mengambil satu pertanyaan saja. Satrio berasal dari Jawa Barat. Ciri fisik Satrio adalah A. Berkulit putih, B. Berkulit gelap, dan C. Berbadan besar dan tinggi. Jika siswa kemungkinan menjawab A, berarti dia paham betul. Jadi pembelajarannya akan dilanjutkan ke pemahaman kebinekaan, yaitu tujuan pembelajaran selanjutnya. Jika siswa menjawab B atau C, berarti dia masih belum paham atau paham sebagian. Jadi, guru akan memberikan pembelajaran remedial tentang keragaman individu. Langkah apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama yaitu membuat pertanyaan, membuat kategori penilaian dengan kategori paham, paham betul, paham sebagian, dan tidak paham. Mengulangi proses dengan melakukan asesmen formatif. Alat bantu apa yang dibutuhkan? Hanya satu, saya hanya butuh daftar pertanyaan saja. Mungkin itu, Bu.
kalau ada saran dan kritik atau kurangnya dari LK saya, monggo. Ya, sudah bagus Bu Vivi. Barangkali Bu Siti atau Pak Anton, monggo yang mau menambahkan. Saya sudah bagus, Bu. Bu Vivi. Terima kasih Pak Anton. Oke, ini Saya Bu hentikan. Siti mungkin mau share screen. Sebentar. Monggo Bu Siti, ditunggu teman-teman. Sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan Bu? Sudah Bu. Bentar. Bentar ya Bu, saya cari dulu. Ya sampun Bu, buatan apa-apa pun. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari pernyataannya Bu Vivi tadi Bu. Bu Siti, apa juga dengan pernyataannya Bu Vivi? Ya, mohon maaf ini tidak ada setuju untuk punya Bu Vivi. Nggih, matur nuwun. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita sudah belajar tentang apa itu asesmen diagnostik, kemudian tujuan melakukan asesmen itu, yaitu memang tujuannya untuk memetakan sebenarnya, memetakan kemampuan siswa. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi kita dengan melakukan diagnosis awal, kita bisa tahu siswa ini berkemampuan lebih di atas temannya, berkemampuan rata-rata, atau bahkan dia kemampuannya kurang. Jadi kita bisa memetakan siswa-siswa tersebut, kita bisa bagaimana untuk men-treatment mereka dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya tujuan kita melakukan diagnosis awal, entah itu non-kognitif atau kognitif, yaitu tujuannya. Jadi kita bisa tahu kemampuannya. Nah, itu mungkin ya. Ya sudah. Besok kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lain, dan tentu saja semoga hari ini jenengan bisa mengerjakan tugas asinkronus dengan baik. Jangan lupa istirahat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, monggo Pak Anton, tadi Bu Vivi nggih? Bu Vivi tadi. Oke. Iya Bu. Gantian juga enggak apa-apa sebenarnya. Tapi Bu Vivi, silakan ditutup dengan doa. Iya, karena kita sudah berhasil menyerap materi dengan baik, maka kita tutup pembelajaran sinkronus hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih materinya, Bu Ratna. Ya. Kita bertemu besok. Saya tutup pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna.